Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang daring kelas 12. Kembali bersama channel saya. Silakan subscribe dulu. Ya, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Temanya adalah peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu di Indonesia pada masa lampau sudah ada kerajaan-kerajaan Islam. Jadi Muslim sudah ada di Indonesia. Tetapi Indonesia juga mengalami masa penjajahan. Ada yang di Indonesia, penjajahan di Indonesia itu datang dari beberapa negara di luar. Pertama, Indonesia dijajah oleh Portugis yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah pada awalnya. Kemudian mereka juga datang lagi Spanyol. Portugis dan Spanyol ini datang di pulau di Maluku ya. Di sana ada kerajaan Islam Ternate dan Tidore. Portugis dan Spanyol akhirnya saling berebut kekuasaan karena pada awalnya hanya membutuhkan rempah-rempah untuk dijual di Eropa, tetapi kemudian mereka juga tertarik untuk menguasai wilayah Indonesia. Mereka berebut kekuasaan dan akhirnya Spanyol dikalahkan oleh Portugis. Kemudian setelah Portugis, Indonesia dijajah oleh Belanda. Ini cukup lama sekali Indonesia dijajah oleh Belanda. Bahkan disebutkan Indonesia dijajah oleh Belanda itu sekitar 350 tahun. Belanda menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Perdagangannya dimonopoli dan rakyatnya juga ditindas dan segala macam. Itu lama sekali sampai Indonesia pada saat itu sangat dipengaruhi, sehingga pengaruh sistem hukumnya juga dipengaruhi oleh Belanda sampai sekarang ya. Lalu setelah Belanda ini datang Perancis, dikalahkan oleh Perancis, kemudian dikuasai oleh Perancis, tetapi pada dasarnya tetap Belanda yang mengoperasi gitu ya, beroperasi di sana. Kemudian dikalahkan lagi oleh Inggris pada Perang Dunia, sehingga secara de facto kekuasaannya itu beralih ke tangan Inggris. Lalu pada Perang Dunia juga Jepang mengalami kemenangan, sehingga wilayah-wilayah yang dikuasai oleh sekutu termasuk Inggris beralih ke tangan Jepang. Dijajahlah Indonesia oleh Jepang. Ini ada banyak sekali negara-negara yang pernah menjajah Indonesia pada zaman dulu ya, sebelum kemerdekaan. Nah, bagaimana Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya? Tentu saja ini juga tidak lepas dari usaha umat Islam yang ada pada saat itu, perjuangan mereka. Secara periode ya, jika ada tahapan-tahapannya, ini tahapan perjuangan kemerdekaan Indonesia ini bisa diperiodisasi atau dilihat berdasarkan tahapannya. Pertama, periode perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Jadi pada waktu masih dijajah baik oleh Portugis maupun Belanda. Lalu perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Ini sudah mendekati kemerdekaan. Lalu yang terakhir, perjuangan umat Islam pasca kemerdekaan. Berarti dari sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang, sampai zaman modern. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Nah, coba dilihat dulu, ini Pangeran Diponegoro, salah satu pahlawan nasional ya, pahlawan kemerdekaan, pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Beliau adalah tokoh Islam, bahkan ulama ya, yang berjuang melawan Belanda di Yogyakarta. Ini gambarnya, ilustrasinya diambil dari salah satu karya anak bangsa yang terinspirasi dengan Pangeran Diponegoro, dengan pahlawan-pahlawan nasional. Kreatif sekali ya membuat ilustrasi Pangeran Diponegoro. Ini adalah
Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga Kesultanan Yogyakarta. Beliau lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar atau dikenal juga dengan nama Bendara Raden Mas Antawirya. Beliau adalah pemimpin atau orang yang menggerakkan perlawanan terhadap Belanda yang disebut Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Ini mudah ya menghafalnya, 5 menit dari 1825 sampai 1830. Sebenarnya 5 tahun perjuangan yang sangat panjang sampai Belanda kewalahan. Tokoh berikutnya dari Aceh. Ya, tadi dari Yogyakarta, sekarang kita terbang ke Aceh. Di Aceh ada Teku Umar. Nah, ini juga gambarnya diambil dari ilustrasi juga, ilustrasi sebuah buku ya, produk cover buku yang terinspirasi dari Teku Umar, karya anak bangsa juga. Nah, ini Teku Umar dilahirkan di Melaboh Barat pada tahun 1854. Beliau berjuang bersama istrinya, Cut Nyak Dien. Pada tahu pahlawan wanita Indonesia yang sangat terkenal, Cut Nyak Dien. Beliau berdua melawan penjajah Belanda bersama pengikutnya tentu saja, bersama pasukannya, sampai Belanda ini kewalahan karena Teku Umar ini punya strategi yang sangat brilian ya, yang sangat luar biasa. Beliau bahkan pernah berpura-pura menjadi mata-mata Belanda, berpura-pura ia mendukung gitu. Padahal sebenarnya beliau sedang merencanakan untuk bangsanya sendiri, untuk Indonesia, membebaskan dari penjajahan. Sampai akhirnya beliau meninggal, wafat, tewasnya di berondong peluru oleh Belanda. Berikutnya, perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Ada Hos Cokroaminoto. Hos ini singkatan dari Haji Umar Said. Haji Umar Said Cokroaminoto. Beliau lahir pada tahun 1883 dan wafat pada 1934. Beliau adalah pemimpin Sarekat Islam yang sebelumnya adalah Sarekat Dagang Islam. Jadi pada awalnya beliau lebih berkonsentrasi kepada perdagangan. Karena pada saat itu perdagangan dikuasai oleh VOC, oleh Belanda. Beliau mendirikan sendiri Sarekat Dagang Islam yang menghimpun para pedagang muslim sehingga mengangkat ekonomi rakyat. Dari Sarekat Dagang Islam kemudian terbentuklah organisasi Sarekat Islam. Dan Sarekat Islam ini menjadi cikal bakal partai politik pertama di Indonesia dengan nama Sarekat Islam Indonesia yang mengikuti pemilu pada 1955. Kalau sekarang partai Islam sudah banyak ya yang ikut pemilu, bahkan yang memenangkan kursi, bahkan yang sampai naik menjadi pemimpin Indonesia. Ada PKS, ada PKB, ada P3, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah cikal bakalnya ini dari Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Nah, ini ada kutipan yang sangat terkenal dari Hos Cokroaminoto. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini adalah prinsip yang dia pegang dalam berorganisasi. Tokoh yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Jogja 1 Agustus 1868 dan meninggal pada 23 Februari 1923 pada usia 54 tahun. Beliau adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Sudah pada tahu kan Muhammadiyah, organisasi yang bergerak di bidang agama dan pendidikan terbesar di Indonesia ya. Beliau ini berguru juga di Mekah, berguru kepada tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Muhammad Al-Afghani, Rashid Ridho, dan di tokoh ulama nasional juga yang menjadi guru beliau. Sama juga beliau juga berguru dengan gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memimpin NU berguru kepada satu tokoh yang sama gitu ya. Jadi sama seguru seilmu.
NU dan Muhammadiyah. Oke, tadi sempat disinggung tentang NU. Nah, pendiri NU ini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang lahir di Jombang pada 14 Februari 1871 dan meninggal pada usia 76 tahun. Beliau ini juga pendiri Ponpes Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sangat terkenal sekali sosoknya karena beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang melahirkan tokoh-tokoh besar juga seperti Gus Dur, Kiai Haji Hashim Mujadi. Nanti dibahas lagi di selanjutnya. Ini ada kutipan dari beliau. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Jadi semangatnya adalah semangat cinta tanah air. Setelah tadi dibahas beberapa tokoh, tidak semua sih ya, masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya, tapi hanya beberapa saja yang dibahas tentang tokoh-tokoh yang turut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan dan pada masa kebangkitan nasional. Nah, sekarang kita mengenal tokoh-tokoh pada perjuangan umat Islam pada pasca kemerdekaan. Ini banyak sekali, tapi hanya dibahas beberapa juga. Ada 3 kalau tidak salah. Nah, ini kita simak saja. Pertama, ada Profesor Hamka. Profesor Hamka, nama kepanjangannya adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau berasal dari Sumatera Barat. Tokoh yang sangat terkenal, tokoh ulama yang sangat terkenal. Ulama, negarawan, sastrawan. Beliau ini komplit lah ya. Nah, beliau juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Kutipannya yang sangat terkenal yaitu, kalau hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, ini beliau sangat memaknai kehidupannya. Jadi segala sesuatu hidup maupun bekerja, belajar dan segala sesuatunya harus dimaknai, harus bermakna, ya. Jangan hanya sekedar hidup, jangan hanya sekedar bekerja, tapi harus bermakna. Tokoh berikutnya juga sudah sangat terkenal, Gus Dur. Gus Dur atau nama lengkapnya Kiai Haji Dr. Honoris Causa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Kutipannya yang sangat terkenal sekali, gitu aja kok repot. Nah, ya, beliau ini sosok yang sangat dikagumi, yang sangat dibanggakan, yang menjadi teladan banyak ulama Indonesia, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, berikutnya nih, tokoh Islam yang turut berjuang pasca kemerdekaan Indonesia.
yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Beliau adalah B.J. Habibie, Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dan meninggal tahun lalu ya, pada usia 83 tahun. Beliau adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama, dan beliau juga dikenal sebagai teknokrat dan pernah menjabat sebagai Menristek. Kemudian beliau diangkat menjadi Wakil Presiden, mendampingi Pak Soeharto. Kemudian pada saat Pak Soeharto mengundurkan diri, beliau diangkat menjadi Presiden selama sisa masa jabatannya, yaitu 1 tahun 5 bulan. Beliau juga merupakan pencipta pesawat buatan asli Indonesia ya, buatan Indonesia. Nah, ini kutipan dari beliau, kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Jadi penjelasan tadi yang singkat saja, semoga bisa diambil hikmahnya. Satunya ya, kita semoga bisa meneladani kegigihan para pejuang tadi dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka sampai mengorbankan nyawanya supaya Indonesia ini bisa merdeka, sehingga sekarang kita bisa hidup menghirup udara di negara yang merdeka. Lalu sebagai generasi penerus dan sebagai muslim juga, kita dituntut untuk berperilaku cinta tanah air. Karena tadi seperti yang disebut oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, negara, nasionalisme dan agama itu saling menguatkan. Jadi semakin baik kita menjadi muslim, semakin kita akan nasionalisme kita juga akan semakin tumbuh ya, semakin besar, saling menguatkan, semakin kita cinta kepada tanah air. Lalu yang berikutnya adalah tadi perjuangan mereka mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Ya, kita sekarang, negara kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, sudah tidak dijajah lagi oleh negara manapun gitu ya, secara fisik. Maka kita harus menjaga kemerdekaan ini, menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai sudah merdeka tapi justru malah terjadi perpecahan di dalamnya. Nah, sebagai muslim juga kita kan harus menjaga persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Ini juga akan membantu mendorong kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Kita juga harus menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan teladan, terutama dalam hal perjuangan para pejuang kemerdekaan. Semoga tadi bisa menginspirasi. Salah satunya, kenapa tadi diambil gambar-gambar ilustrasi, ada yang sketsa, ada yang karikatur, ada yang berupa produk. Itu adalah karya anak-anak bangsa yang mereka terinspirasi meneladani tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh ini ya, menghargai ya, bentuk apresiasinya bisa apa saja. Salah satunya tadi berupa gambar atau visual. Semoga bisa diambil hikmahnya. Oke. Akhirul kalam, untuk menambah wawasan lagi lebih lengkapnya, kalian nanti bisa membaca buku e-booknya ya, Sejarah Kebudayaan Islam yang sudah dibagikan. Nah, akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.